Kalau kamu punya superpower, Yes. pengennya punya superpower apa dan kenapa? Aku pengen punya superpower terbang. Terbang? Biar Karena nggak usah naik genteng aku lagi. suka banget jalan-jalan kan. Kayak nih pengen lagi pengen ke Malaysia, ya udah tinggal terbang. Aku suka banget jalan-jalan, traveling. Atau mungkin jalan-jalan di mall aja gitu. Aku suka banget. Pokoknya aku suka gerak gitu. Kenapa pengen terbang? Karena aku pengen ke aku tuh kayak tiba-tiba gini, keluarga aku bisa banget tiba-tiba tengah malam nih. Kita kan di Malang, tengah malam bisa tiba-tiba kayak mama pengen ini deh kerak telur di Jakarta, berangkat yuk. Kita bisa saat itu juga berangkat. Masa? Cuma demi kerak telur. Dari Malang Dari Malang ke Jakarta. bisa banget kayak gitu. Kita waktu itu di Jakarta, kita lagi nongkrong tuh sama keluarga. Jam 11, jam 12 itu kita ngobrol kan. Terus tiba-tiba ada yang nyela tuh kayak kita ini yuk ke Sukabumi yuk, pengen deh ke Curug besok. Kita berangkat malam itu jam 12 pagi kita jalan. Kita langsung packing, kita berangkat. Kayak gitu. Jadi aku mungkin kebiasaan dari kecilnya kayak gitu. Jadi suka jalan-jalan. Jadi kalau udah terbang kan bisa nih kayak ayo ikut aku aja gitu. Digendong gitu ya. Aku bawa. Oh, tapi berarti sebenarnya keluarga kamu lumayan yang very adventurous ya. Maksudnya kayak ada sesuatu, yaudah yuk kita wujudkan gitu kan. Udah yuk. Nggak perlu mau nunggu apa lagi. Iya, lebih ke action taker gitu kan. Yes. Lebih ke love variety aja. Bener gak sih? Seru banget itu. Makanya itu yang sering aku kangenin, kayak sekarang sendirian. Sedih. Kakak umur berapa? Kakak aku, kita beda dikit banget. Aku sama kakak beda 3 tahun. Aku sama ade 2 tahun. Oh, oke lah. Jadi masih satu circle, masih teman-temannya masih sama gitu. Benar-benar. Berarti mereka semua di Malang. Semua di Malang. Oh, oke. Ya, tapi kan kapan-kapan kalau lagi kangen langsung ke Jakarta gitu. Iya, biasanya kemarin puasaan kita lebaran di sini juga, puasa sebulan di Jakarta bareng-bareng, itu seru banget. Akhirnya merasakan kembali kehangatan keluarga gitu. Apalagi anak-anak rantau tuh pasti kerasa banget ketika sendirian di luar itu baru merasakan kehilangan hal-hal kecil gitu, kayak cuman sekedar diingetin makan atau sekedar diingetin rapihin kasurnya atau apa, itu hal-hal kecil kayak gitu yang bakal kita kangen ketika jauh dari rumah. Oke, kalau di keseharian sih pasti apaan sih iya, gitu kan begitu. Iya nanti kan gitu ya. Tapi ketika jauh dari rumah itu baru kerasa banget. Masih tetap dikangenin. Yes. Oke. Iya, sebenarnya sih banyak ya, kadang-kadang kalau ditanya superpower pengen apa itu banyak, ada banyak orang pengen bisa terbang. Iya, biar nggak usah nungguin pesawat, macet, belum lagi kalau di jalan kan. Ini kesini kita ke ini ya, ke Miss Maria. Oh ya, tinggal terbang. Nggak perlu macet-macet kan di depannya. Iya. Macet banget. Oke. Tapi kalau ada nggak sih negara yang sampai saat ini pengen banget kamu tujuin? Apa ya? Paris. Pengen ke Paris. Kenapa? Terus, atau sama siapa? Karena kayak ada sesuatu tentang Paris aja kayak romantis. Iya, kayak romantis kayak gitu. Oke. Ya udah, pertanyaan kelima. Yes. Kalau tadi kita berbicara tentang superpower, nah pertanyaan kelima ini, masa paling sulit dalam hidup kamu yang membuat kamu sedih, stres? Masa paling sulit selain yang tadi ya, berarti selain pilihan terberat aku itu kan pasti masa tersulit juga tuh. Karena itu bener-bener hidup aku berbalik, kayak langsung kayak balikin tangan gitu. Kayak tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba gak ada waktu tidur, tiba-tiba gak bisa main, tiba-tiba gak bisa apa gitu. Itu sih yang paling sulit beradaptasinya, apalagi dengan karakter orang yang berbeda-beda di sini. Aku kan orang Jawa ya, jadi kayak banyak banget kan budaya-budaya orang Jawa yang kayak gak enakan atau peduli banget antar sesama gitu. Kalau di sini tuh aku ngerasa cuek banget. Orang-orang Jakarta tuh kayak aku pernah kalau di aku nggak ngerti juga sih, cuman kayak yang aku rasain, aku sering banget misalnya di mall kita lagi jalan nih, terus tiba-tiba eye contact sama orang kan, kita sini kayak gitu kan, dia kayak gitu. Aku sering banget digituin sama orang di sini, padahal kalau aku ngerasanya, padahal kamu yang nyumin dia. Iya. Aku sering kayak aku gitu tuh kayak apaan sih kayak gitu. Sedih. Selain itu apa ya, ketika banyak orang yang kayak yang aku bilang tadi, ketika aku memilih untuk menjadi penyanyi, tanggung jawab aku besar. Dan ternyata sekarang kan ada yang dibully segala macam, itu berat juga sih. Banyak yang memberikan perhatian. Yes, perhatian dalam tanda kutip. Ya mungkin karena mereka sayang sama kamu. Cuman sayangnya orang kan beda-beda nyampeinnya. Betul. Iya, dan itu sebenarnya cukup mengganggu pasti ya. Tapi kalau mengganggu enggak, cuman aku selalu bacain komen, kayak aku selalu bacain komen, aku nggak pernah skip, aku selalu bacain DM request. Kenapa masih dibaca?
Nggak tahu ya. Aku kebiasaan banget dari dulu. Kan kalau ada yang request kan yang belum dibaca kan ke bold gitu kan teksnya. Itu aku langsung baca karena aku nggak bener-bener aku nggak pernah skip baca. Misalnya hari ini nih lagi sibuk banget. Terus kalau misalnya ada 15 menit waktu aku bacain sambil nunggu waktu syuting gitu, aku selalu bacain misalnya. Karena menurut aku dari situ kita bisa kayak tahu masukan-masukan gitu yang kadang kita butuhin juga. Iya. Ya, walaupun tadi saya bilang kan, maksudnya sebenarnya saya cukup salut kamu masih membaca semua satu persatu. Kenapa kan? Karena ya banyak orang yang memberikan perhatian, dan ketika orang tidak mengerti lebih mudah untuk mereka berasumsi. Kan? Dan seringkali kan itu pasti akan sangat mengganggu ya, apalagi maksudnya untuk orang yang pada umumnya aja kan sometimes kadang-kadang itu juga bisa mengganggu perasaan hati gitu. Tapi kamu tetap aku selalu bacain, dan aku sejauh ini aku nggak pernah nangis, nggak pernah nggak pernah sedih membaca, karena ada beberapa orang yang emang niat memberi saran kayak nih Keisha caranya tuh kayak gini. Ada yang beberapa orang kayak gitu, ada juga beberapa orang yang kayak cuman apaan sih nggak bisa nyanyi, ada yang beberapa orang dengan niat menjatuhkan, ada yang juga niatnya membangun. Nah aku tinggal pilih aja, karena orang mau ngomong apapun, ketika aku udah memilah itu, kalau kan tergantung kita juga yang menerimanya, menghadapinya gitu. Kalau aku nerimanya kayak aduh nih orang jahat banget, sedih banget, nangis, aku yang ke bawah down. Buat apa gitu. Jadi aku memilah yang kayak oh ini masukan nih, ya udah aku screenshot, aku save, ntar besok-besok aku bacain lagi gitu. Kalau yang membangun ya udah aku baca. Kadang lucu juga kayak ketawa, terus ya udah aku skip, aku baca yang lain lagi gitu. Setuju. Sometimes kita harus bisa memilah yang mana yang sebenarnya memberikan kritik dan yang mana yang membuli gitu kan. Karena kita nggak punya kontrol atas orang lain kan. Maksudnya orang, apalagi itu media sosial, orang memang bebas berkata apapun. Kita nggak bisa nyalain. Kalau ngomong kayak gini nggak bisa. Kan itu haknya dia untuk menggunakan media sosial, hak dia untuk berkomentar, meskipun komentarnya kadang tidak pantas untuk kita terima. Maksudnya terlalu berkata-kata kasar atau apa. Tapi kan kita nggak punya kontrol atas itu. Tapi kita punya kontrol atas diri sendiri. Kita ini kayak gini nih nggak penting nih, ya udah tinggal dibuang. Kalau kita yang bawa sedih tuh makin hancur. Yang hancur kita bukan mereka. That's true. Karena ya again harus tahu yang mana yang menjadi kendali kita, yang mana yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita lupakan, kita hiraukan. Lupakan. Oke. Tapi apa yang biasanya membuat kamu happy, atau gimana cara kamu mengatasi rasa sedih dan kecewa? Main. main Ketemu orang. Atau main game? Enggak, ketemu orang pokoknya. Aku entah itu nongkrong doang atau pokoknya aku harus ketemu orang banyak aja. Ketika aku sendirian di kamar tuh baru kerasa kayak ih sedih banget sekarang sendirian, sekarang keadaannya kayak gini gitu. Pokoknya aku harus keluar, kalau nggak cari kegiatan. Gitu. Paling suka tuh kamu keluar yang seperti apa sih? Ke tempat shopping kah, atau ke alam kah, atau hangout kah? Yes. Olahraga? Paling suka sebenarnya ke tempat alam. Aku suka banget kayak trekking kayak gitu-gitu. Cuman kan waktunya kan kadang nggak ada. Jadi pokoknya selama aku ketemu orang aja aku waras gitu. Ketika aku nggak ketemu orang baru aku kayak yang tadi aku mention kayak baru kerasa sedihnya gitu. Tapi aku pokoknya harus ketemu orang. Nggak ngapa-ngapain, kayak misalnya kita nggak cerita-cerita juga, pokoknya kita bercanda-bercanda, itu energi aku penuh lagi. Tapi aku nggak pernah ngebayangin kamu tomboy loh, karena pertama kali my first impression kamu tuh kayak feminim sekali gitu kan, karena sudah rambutnya panjang, feminin. Dulu rambut pendek atau gimana? Dulu tomboy? Enggak juga panjang, cuman lebih nggak kerawat aja ya, lebih berantakan aja. Jiwa adventurous aja gitu ya.